Assalamualaikum, Sobat Lintas Kisah. Selamat datang kembali di kanal yang menyuguhkan kisah-kisah inspiratif, penuh misteri, dan selalu membuat Anda penasaran. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah luar biasa. Tentang seorang jenius yang mengubah cara dunia melihat, secara harfiah. Dialah sosok yang dikenal sebagai Bapak Optik Modern. Tapi siapa sebenarnya dia? Apa rahasia di balik kejeniusannya yang mengubah sejarah ilmu pengetahuan? Penasaran? Yuk, jangan kemana-mana. Kita mulai kisahnya sekarang. Kamu tahu nggak, bahwa mata kita itu sebenarnya nggak mengeluarkan cahaya buat melihat sesuatu? Kalau nggak tahu, tenang aja, kamu nggak sendirian. Bahkan orang-orang di zaman kuno juga mikir begitu, sampai akhirnya seorang ilmuwan bernama Al-Hasan Ibn Al-Haytham datang dan bilang, hei, sebenarnya mata kita cuma menangkap cahaya dari benda di sekitar, loh. Gini, ceritanya bermula di abad ke-10. Al-Hasan Ibn Al-Haytham, atau yang sering dipanggil Al-Hazen di dunia barat, lahir di Irak, tepatnya di kota Basra. Dia bukan cuma ilmuwan biasa, dia ini multitalenta. Dari matematika, fisika, astronomi, sampai filsafat, dia hajar semua. Tapi karya yang paling bikin dia terkenal adalah kitab Al-Manazir alias buku optik. Nah, di buku ini, dia membongkar mitos soal bagaimana mata bekerja. Sebelumnya, ada teori dari para filsuf Yunani seperti Ptolemy dan Euclid yang bilang kalau mata itu kayak laser, memancarkan cahaya untuk melihat benda. Tapi Al-Hazen nggak percaya begitu aja. Dia eksperimen, guys. Dan nggak tanggung-tanggung, dia bikin kamera obscura untuk membuktikan teorinya. Buat yang belum tahu, kamera obscura itu semacam kotak dengan lubang kecil yang bisa menangkap gambar dari luar ke dalam kotak. Konsep ini jadi dasar kamera modern yang kamu pakai buat selfie hari ini. Tapi nggak cuma soal kamera aja, ya. Al-Hazen juga yang pertama kali menjelaskan fenomena seperti refleksi, refraksi, bahkan bagaimana lensa bekerja. Semua ini dia lakukan di zaman di mana teknologi itu ya, seadanya banget. Kebayang nggak sih, betapa gilanya cara pikir dia buat menghasilkan penemuan kayak gini? Dan bukan cuma soal sains, loh, dia juga salah satu ilmuwan pertama yang memakai metode ilmiah dalam eksperimen. Jadi, dia nggak cuma bikin teori, tapi juga buktikan lewat data dan uji coba. Bisa dibilang, dia ini oge scientist. Oh iya, satu hal yang sering dilupakan, Al-Hazen juga memengaruhi banyak ilmuwan Eropa di era Renaissance, termasuk Galileo dan Newton. Jadi kalau kamu mikir sains modern itu cuma lahir dari barat, well, pikir lagi deh. Seru kan? Ngulik cerita tentang ilmuwan yang seringkali terlewat ini? Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa buat like video ini, subscribe channel Lintas Kisah, dan nyalain notifikasinya. Dijamin, kamu bakal dapat lebih banyak cerita inspiratif dan unik dari sejarah, sains, dan budaya. Yuk, jadi bagian dari komunitas yang haus pengetahuan.